Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 12 AKL SMK Fitur Bakri. Semoga kita semua masih diberikan kesehatan ya. Baiklah, untuk mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama. Baik, pada kesempatan hari ini kita lanjutkan dengan materi yang masih sama, yaitu mengenai penyusutan aktivitas tetap. Setelah kemarin kita belajar dengan dua metode, yaitu metode garis lurus dan metode saldo menurun ya, saldo menurun. Nah, kali ini kita lanjutkan dengan metode jumlah angka tahun. Dalam metode ini, besarnya penyusutan tiap tahun jumlahnya semakin menurun. Rumusnya adalah sisa umur penggunaan dibagi jumlah angka tahun dikalikan harga perolehan dikurangi nilai residu. Baiklah, langsung saja kalian perhatikan contoh soal, yaitu pada tanggal 2 Januari 2014 PT Koras membeli sebuah mesin untuk meningkatkan produktivitasnya. Harga perolehan mesin sebesar 135 juta dengan taksiran nilai sisa sebesar 15 juta rupiah, dan ditaksir mesin tersebut mampu berproduksi selama 4 tahun. Nah, penyelesaiannya dengan menggunakan metode jumlah angka tahun ini adalah: pertama, kalian harus mencari dulu jumlah angka tahun, karena dalam soal tersebut masa manfaat atau taksiran umur mesin tersebut yaitu sampai dengan 4 tahun, maka JAT-nya tinggal kalian tambahkan sampai ke 4. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sama dengan 10. Selanjutnya ke dasar penyusutan. Masih sama ya dengan rumus pada metode garis lurus. Untuk mencari penyusutan, yaitu harga perolehan HP dikurangi nilai residu atau nilai sisa atau NR. Maka 135 juta dikurangi 15 juta sama dengan 120 juta. Kemudian langkah selanjutnya, kalian buat tabel penyusutan. Nah, tahun pertama kita menggunakan tarif 4/10. 4 diperoleh dari ini ya. Terus 10 adalah jumlah angka tahun. Dasar penyusutan 120 juta dari hasil perhitungan HP dikurangi NR, maka tinggal dikalikan saja. 4 dibagi 10 dikalikan 120 juta. Maka hasil penyusutan untuk tahun pertama sebesar 48 juta rupiah. Kemudian untuk tahun kedua kita menggunakan tarif 3/10. Dasar penyusutannya masih sama, maka hasil penyusutan untuk tahun kedua sebesar 36 juta diperoleh dari 3/10 atau 3 dikalikan 120 juta dibagi 10. Demikian pula untuk tahun ketiga dan tahun keempat. Tahun ketiga kita menggunakan tarif 2/10 dikalikan 120 juta sama dengan 24 juta. Dan terakhir untuk tahun keempat kita menggunakan tarif 1/10. Dasar penyusutannya masih sama, 120 juta. 1 dikalikan 120 juta dibagi 10, maka hasilnya adalah 12 juta rupiah. Sampai di sini paham belum? Nah, bagaimana kalau umur mesin tersebut ditaksir selama 10 tahun? Maka JAT-nya tinggal ditambah mulai dari angka 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 10, nanti hasilnya berapa ya. Kemudian untuk tahun pertama berarti 10 per jumlah angka tahunnya berapa. Tahun kedua 9
jumlah angka tahunnya berapa, dikalikan penyusutan. Begitu ya anak-anak? Bisa dilanjutkan? Oke, dari contoh di atas itu apabila mesin tersebut diperolehnya pada tanggal 2 Januari, maka sangat mudah ya untuk perhitungan penyusutannya. Namun bagaimana ya kalau mesin tersebut diperoleh pada bulan 12 Agustus tahun 2014? Ya, di sini perbedaannya antara Januari dan Agustus. Tentunya perhitungannya berbeda. Oke, kita lihat. Untuk penyusutan tahun 2014 yaitu 4/10, tarifnya masih sama dengan yang tadi ya, yang di slide tadi. Nah, ini tahun pertama 4/10 dikalikan 5/12. Nah, 5 di sini adalah karena mesin tersebut diperoleh pada bulan Agustus. Maka tinggal kalian hitung dari bulan Agustus sampai ke Desember. Agustus, September, Oktober, November, Desember, yaitu 5 bulan dari 12 bulan. Kalikan 120 juta, ini adalah dasar penyusutannya. Maka 4 dikalikan 5 dikalikan 120 juta dibagi 10 dibagi 12, maka hasilnya adalah 20 juta rupiah. Ya, Ibu ulangi satu kali lagi. 4/10 di sini adalah tarif penyusutan untuk tahun pertama, yaitu tahun 2014. Dan 5/12 itu seandainya mesin tersebut diperoleh pada bulan Agustus, bukan lagi Januari ya. Bulan Agustus sampai ke Desember, maka sudah 5 bulan yang terlewati, yang dilalui ya. Tinggal dikalikan dengan dasar penyusutan, maka hasilnya 20 juta rupiah. Bagaimana untuk penyusutan tahun 2015? Nah, untuk penyusutan tahun 2015 adalah pertama, kita masih menggunakan tarif di tahun pertama, yaitu 4/10. Kenapa kok dipakai lagi di tahun 2015? Ya, karena tarif 4/10 ini di tahun 2014-nya hanya digunakan selama 5 bulan. Paham? Tarif 4/10 ini baru digunakan selama 5 bulan di tahun 2014 ya. Karena masih dipakai atau digunakan 5 bulan, maka tarif tersebut kita lanjutkan di tahun selanjutnya, yaitu tahun 2015. Maka sisanya yaitu 7 bulan. Ini digunakan pada penyusutan tahun 2015. Dan setelah tahun kedua nanti dihitung dengan tarif tahun pertama selama 7 bulan. Maka perhitungannya 4/10 menggunakan tarif di tahun pertama ya, kalikan 7/12, sisanya ya, sisanya supaya genap 12 bulan itu kan sisanya 7. Yang di tahun 2014 sudah terpakai selama 5 bulan, maka tarif ini di tahun 2015 sisanya supaya 12 bulan, kekurangnya berapa? 7 ya. 7 tambah 5 12. 4/10 dikalikan 7/12 kalikan 120 juta, maka hasilnya sama dengan 28 juta. Nah, di tahun 2015 ini kan harusnya genap selama 1 tahun penuh, maka kita ambil di tarif tahun berikutnya, yaitu dengan tarif 3/10. Nah,
3/10 dikalikan sisanya, yaitu 5 bulan. 3/10 kalikan 5/12 kalikan 120 juta. Maka sama dengan 15 juta. Tinggal ditambah 28 juta ditambah 15 juta sama dengan 43 juta. Ya. Jadi di sini itu harus utuh 1 tahun, tahun 2015, tahun 2016, tahun 2017. Nah, nanti di tahun 2015 berarti beda, tidak lagi 1 tahun penuh, ya. Ibu ulangi lagi deh yang tahun 2015 di sini, ya. Karena pada tahun pertama tarif 4/10 ini baru dipakai atau digunakan selama 5 bulan saja, ya, maka sisanya yang 7 bulan digunakan pada penyusutan tahun kedua. Dan setelah tahun kedua dihitung dengan tarif tahun pertama, yaitu selama 7 bulan atau 7/12. Nah, nanti sisanya, maka sisanya 5 bulan itu nanti tarifnya menggunakan yang 3/10. Karena di sini tarif 4/10 kan sudah dipakai, udah habis. 7 tambah 5 12 sudah habis dipakai tarifnya ini, ya, yang tarif 4/10. Maka sisanya tinggal ambil tarif yang selanjutnya. Begitu, ya. Begitu pula dengan tahun-tahun berikutnya, pengerjaannya sama. Nah, pencatatan jurnalnya pun sebenarnya sama dengan jurnal ketika kalian menghitung dengan metode garis lurus, ya. Nah, untuk catatan saja bahwasanya dengan metode penyusutan jumlah angka tahun ini jarang sekali digunakan. Karena apa? Karena pertimbangan perpajakan. Di sini aturan perpajakan membatasi metode ini, ya. Karena laporan pajak tidak bisa menggunakan metode jumlah angka tahun dalam pelaporannya, ya. Jadi jarang sekali perusahaan menggunakan metode jumlah angka tahun dalam menghitung penyusutan aktivitas tetap. Nah, di sini Ibu sudah punya soal sebagai penugasan hari ini, ya, yaitu ada satu soal yang nantinya harus kalian kerjakan dengan metode jumlah angka tahun. Nah, nanti kalian kerjakan di buku tulis, kemudian kirim tugasnya di Google Classroom ataupun lewat WA juga boleh, ya. Mungkin itu saja penjelasan pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.